Pernah gak sih kalian pergi ke minimarket kayak Alfamart atau Indomaret buat beli jajan gitu? Terus pas kalian mau bayar kan kalian pergi ke kasir. Mbak kasir atau mas-mas kasirnya tuh bakal scan barcode yang ada di belakang makanan atau minuman yang kalian beli tuh. Nah, kemudian transaksi yang kalian lakukan itu akan tercatat dalam komputer. Kemudian data-data yang diperoleh akan digunakan sebagai informasi yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut. Itulah salah satu bentuk dari sistem informasi. Kelompok sebelumnya sudah menjelaskan secara jelas apa itu sistem informasi, jenis-jenis sistem informasi, dan lain sebagainya. Kelompok kami hanya menjelaskan sedikit dari yang telah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, dan kami juga bakal membahas bagaimana penerapan sistem informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pengertian sistem informasi manajemen organisasi. Menurut Jugianto mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Raymond MC Leot mengemukakan bahwa SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non-manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah. Apabila kita menyimak pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, bahwa melihat suatu sistem harus dilihat secara total dari berbagai aspek, baik dari sumber daya manusia sebagai pengelola data, prosedur, metode perangkat lunak, perangkat keras, model manajemen, keputusan, dan basis data. Sistem merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi. Sistem informasi manajemen tergantung dari besar kecil organisasi, dapat terdiri dari sistem-sistem informasi seperti sistem informasi keuangan, akuntansi, pemasaran, dan seterusnya. Sistem-sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, dari lower level engagement, middle level management, dan top level management. SIM telah digunakan dalam kegiatan suatu organisasi sebelum teknologi komputer lahir, hanya masih bersifat manual. Dengan ditemukannya teknologi komputer, maka pengelolaan data dilakukan menggunakan hardware dan software. Pada awalnya, penerapan teknologi komputer dalam sistem informasi manajemen berfokus pada pengelolaan data. Pengembangan yang selanjutnya berfokus kepada penekanan informasi dan penunjukan keputusan. Ada beberapa bentuk penerapan SIM dalam perusahaan atau organisasi, yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ini sudah sangat sering untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, namun tidak menutup kemungkinan jika perusahaan kecil maupun yang baru dirintis juga dapat menggunakan sistem ini. ERP sendiri digunakan untuk manajemen dan untuk mengelola pada data yang terintegrasi untuk unit dalam perusahaan. Supply Chain Management atau SCM. Manfaat dari sistem SCM adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer, bahkan hingga ke konsumen yang terakhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukaan perusahaan pada software akuntansi. Yang ketiga adalah Transaction Processing System atau TPS. Sistem TPS memiliki fungsi yaitu untuk melakukan proses data dalam jumlah yang besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti investasi, bank, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah Office Automatic System atau OS. Sistem ini digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan, lalu kemudian dapat mengintegrasikan pada antar server di dalam perusahaan. Seperti contoh dalam menggunakan email untuk kegiatan di perkantoran pada setiap harinya. Yang kelima, Informatic Management System atau IMS. Dalam sistem ini didukung proses spektur tugas dalam organisasi. Yang dimaksud dengan spektur adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi suatu dan saling integrasi. Selain itu, IMS juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi. Sistem ini sangat cocok untuk
menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Yang keenam adalah KWS. Sistem ini lebih mengarah kepada hal yang mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi. Pengetahuan tersebut memiliki maksud sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang dijalankan. Yang ketujuh, GROW atau Decision Support System (DSS) dan Computer Support Collaboration Work System sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan sifatnya tidak individu. Pada umumnya dapat berupa kuesioner, questionnaire maupun konsultasi. Contoh dari sistem tersebut adalah e-government. Yang ke-8, expert system dan efisiensi intelijen. Sistem ini sedikit memiliki perbedaan dengan sistem lainnya karena penerapan yang menggunakan kecerdasan buatan. Sistem ini memiliki fungsi yang dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Yang ke-9, executive support system atau ESS. Sistem ini menguntungkan manajer karena ESS mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Yang terakhir, Decision Support System (DSS). Sistem ini tentunya sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan ini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada dampak SIM pada perusahaan atau organisasi. Sistem informasi manajemen berkembang pesat untuk membantu organisasi beroperasi lebih efisien dan efektif, memberikan data secara akurat dan real time. Dikombinasikan dengan perkembangan teknologi yang masif dan meluasnya penggunaan komputer di hampir setiap aktivitas di masyarakat saat ini. Sistem ini dapat diterima oleh bisnis atau organisasi apapun. Ini memudahkan manajemen untuk merencanakan, memantau, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan ke departemen yang memiliki serta menjalankan hubungan dan koordinasi dengan mereka. Selain itu, SIM juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui unit sistem kerja yang terorganisir dan terstruktur, serta meningkatkan produktivitas organisasi dan penghematan biaya.